Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kepada Ibu Marwa Ulwatunisa, selaku dosen mata kuliah retorika, serta tidak lupa rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa, saya sangat senang bisa berbicara di hadapan kalian hari ini. Pidato yang saya angkat yaitu tentang persiapan generasi milenial untuk sukses di masa depan. Tema yang saya ambil yaitu tentang pendidikan. Berbicara tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan kita. Kata pendidikan mungkin sudah sering kita dengar, namun apakah arti pendidikan itu? Pendidikan adalah salah satu fondasi utama bagi perkembangan sebuah masyarakat. Dalam setiap era, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu, memperluas wawasan, dan menciptakan kesempatan. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, pendidikan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama ketika kita membicarakan tentang pendidikan yang belum pernah dipublikasikan. Dalam pidato ini, saya akan menguraikan mengapa pendidikan yang belum pernah dipublikasikan penting, serta tantangan yang dihadapinya dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya. Pertama-tama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan pendidikan yang belum pernah dipublikasikan. Pendidikan yang belum pernah dipublikasikan dapat diartikan sebagai pendidikan yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam media, kurangnya penelitian, atau minimnya diskusi dalam ranah publik. Ini mungkin terjadi karena fokus pada isu-isu pendidikan yang lebih menonjol atau karena keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung pendidikan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan yang belum pernah dipublikasikan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pertama, pendidikan yang belum pernah dipublikasikan seringkali terjadi di daerah-daerah terpencil atau komunitas yang kurang terlayani. Ini menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, yang pada gilirannya dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kedua, pendidikan yang belum pernah dipublikasikan juga seringkali melibatkan isu-isu yang unik atau khusus yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Misalnya, pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau pendidikan bagi masyarakat adat. Tanpa perhatian yang cukup, kebutuhan khusus ini mungkin terabaikan, yang meninggalkan individu atau kelompok tersebut tanpa akses yang adil terhadap pendidikan. Selain itu, pendidikan yang belum pernah dipublikasikan juga dapat melibatkan metode atau pendekatan pendidikan alternatif yang belum banyak dikenal atau diakui. Misalnya, pendekatan pendidikan berbasis proyek, pembelajaran berbasis petualangan, atau pendekatan lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Tanpa penelitian dan eksperimen yang memadai, inovasi-inovasi ini mungkin tidak pernah terekspos atau diadopsi secara luas. Namun, meskipun pentingnya pendidikan yang belum pernah dipublikasikan, seringkali diabaikan dalam diskusi publik tentang pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk prioritas politik, ketidaktahuan, atau bahkan ketidakpedulian terhadap masalah-masalah yang mempengaruhi kelompok-kelompok yang rentan. Tantangan terbesar dalam memperbaiki pendidikan yang belum pernah dipublikasikan adalah mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan pentingnya pendidikan yang belum pernah dipublikasikan melalui kampanye publik, advokasi, dan pendidikan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mendukung pendidikan di daerah-daerah terpencil atau di komunitas yang kurang terlayani. Selanjutnya, diperlukan juga penelitian dan inovasi dalam pendidikan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif, yang berkelanjutan dan relevan, sesuai kebutuhan dan konteks lokal.
Ini dapat melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, penting juga untuk memperkuat kapasitas guru dan tenaga pendidik di daerah-daerah yang terpinggirkan atau kurang terlayani. Ini melibatkan pelatihan, dukungan, dan insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas di daerah-daerah tersebut. Namun, tidak kalah pentingnya, pendidikan yang belum pernah dipublikasikan juga membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang ada memperhatikan kebutuhan dan aspirasi semua individu. Ini juga melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu-individu yang terkena dampak langsung. Nah, dalam mengakhiri pidato ini, saya ingin menekankan pentingnya memprioritaskan pendidikan yang belum pernah dipublikasikan sebagai bagian integral dari upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akses kualitas dan relevansi pendidikan untuk semua individu, kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Saya akhiri pidato ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata.